59 juga Reinert ini memproduksi embrio dari kalus wortel melalui kultur suspensi sel. Jadi kalus suspensi sel itu seperti ini. Jadi yang sudah didapat kalus tadi, ini tadi di media padat, kemudian kalus yang dihasilkan dipindah ke media cair. Kemudian kalus-kalus itu akan membentuk embrio di media cair. Jadi kalau ini tadi membentuk embrio di media padat, yang Reinert ini membentuk embrio di media cair. Ya, jadi ini awalnya dia membentuk kalus dulu, ini ya kalus itu seperti ini. Kalau ini adalah ini kalus juga, kalus yang embrioid atau kalus embriogenik atau kalus yang nantinya akan membentuk embrio yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman utuh, karena dari kalus tadi akan seperti kemarin ada fase globular, ini yang fase globularnya atau bulat, kemudian ada fase yang sudah ada kotiledonnya. Ini pada saat ada kotiledon, di situ sudah ada subapikal meristem. Jadi ini adalah bagian yang akan menjadi subapikal meristem. Di bagian inilah terdapat subapikal meristem yang nantinya akan menjadi pucuk. Bagaimana mekanismenya? Ini udah slide-nya pindah ya ke mekanisme terbentuknya embrio somatik dari jaringan atau sel somatik. Udah ya? Udah berpindah slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi seperti tadi, ini bagaimana sih sel, misalnya sel daun atau tadi sel umbi wortel, itu artinya sel itu sudah mengalami diferensiasi. Sudah mengalami diferensiasi atau pengkhususan atau spesialisasi menjadi sel yang berfungsi untuk fotosintesis, misalnya kalau di daun. Atau kalau di umbi dia berperan untuk menyimpan cadangan makanan misalnya. Tapi dia dipaksa untuk menjadi embrio lagi. Seperti yang kemarin sudah diceritakan bahwa yang tadinya dia sudah mengalami diferensiasi, kemudian dia akan mengalami de-diferensiasi atau kebalikan dari diferensiasi atau kembali tidak mengalami diferensiasi. Jadi istilahnya de-diferensiasi. Menjadi sel-sel kecil yang tidak terdiferensiasi. Jadi dia seperti sel embrio lagi, dia aktif membelah lagi, seperti sel-sel yang ada di meristem. Ya. Kemudian dia sel-sel yang sudah tidak terdiferensiasi lagi, biasanya cirinya sel-sel itu lebih kecil, banyak, itu dia akan mengalami fase-fase seperti yang kemarin kita pelajari pada saat kita mempelajari mengenai embriogenesis sigotik. Jadi ada yang awalnya berbentuk globular dulu, kemudian berbentuk heart, ada kotiledon, mulai tampak kotiledon. Di sini mulai ada subapikal meristem, mulai ada aksis ya. Kemarin ada aksis itu ya, pada saat kita membahas fisiologi dari proses embriogenesis mulai terbentuk aksis, artinya sudah ada meristem yang akan menjadi pucuk dan meristem yang akan menjadi akar. Kemudian kotiledon ini mulai memanjang, aksisnya juga mulai memanjang menjadi fase torpedo dan akhirnya dia akan menjadi tanaman utuh. Ini mekanisme perubahan dari sel yang tadinya sudah terdiferensiasi menjadi sel yang tidak terdiferensiasi dan berpotensi
atau namanya kompeten ya. Berpotensi itu namanya kompeten, berpotensi untuk menjadi embrio, untuk menjadi embrio lagi. Atau namanya kalus embrionik. Atau dia mempunyai kompeten untuk menjadi embrio. Ya, ini mekanismenya. Bentar. Jadi ini slide-nya udah ganti ya ke gambar daun yang tumbuh embrionya. Udah ganti ya slide-nya. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini awalnya salah satu bagian tanaman yang bisa digunakan untuk induksi embriogenesis itu adalah daun. Kalau tadi umbi ya, zaman dahulu yang digunakan itu adalah umbi. Tapi salah satu yang bisa digunakan itu adalah daun. Jadi dari potongan daun, biasanya di bagian yang mengalami pelukaan, itu sel yang sudah terdiferensiasi menjadi sel-sel daun, sel jaringan daun, dia akan membentuk embrio lagi. Yang tadinya dia fase globular, kemudian mulai terbentuk subapikal meristem. Lama-lama dia akan menjadi keluar daun dan akan menjadi tanaman utuh kembali. Tanaman utuh artinya dia akan terbentuk tunas dan akar. Ini semua terjadi secara kultur jaringan. Ini tadi perbandingannya bahwa embriogenesis somatik itu hampir sama ya dengan embriogenesis psikotik. Jadi sama-sama bahwa kalau somatic embryogenesis tadi dari daun, kemudian sel-sel daunnya mengalami dediferensiasi untuk kemudian dia menjadi sel-sel yang aktif membelah. Atau istilahnya namanya kalus. Kalus adalah kumpulan sel-sel yang aktif membelah. Namanya kalus. Kalusnya kemudian dia mempunyai kemampuan atau dia kompeten untuk membentuk embrio. Nah ini kalau dari jaringan daun atau jaringan umbi artinya dia dari jaringan somatik. Sehingga proses namanya embriogenesis somatik. Sedangkan yang kita pelajari kemarin itu adalah embriogenesis psikotik karena pembentukan embrio dari zigot. Zigot merupakan hasil fertilisasi sel jantan dan sel betina. Tahapnya sama, yaitu ada fase globular yang dicirikan dengan bentuknya yang bulat. Kemudian fase herd atau torpedo di mana sudah mulai terbentuk kotiledon. Dan kemudian menjadi tanaman utuh. Itu ya. Sehingga proses embriogenesis somatik itu sama dengan embriogenesis psikotik. Ini tadi seperti pembentukan biji ya, ada ekspansi sel, jadi yang tadinya pembelahan sel, kemudian selnya mulai membesar, kemudian mulai terjadi pematangan atau pendewasaan, kemudian untuk menuju dormansi seperti tukang sayur ini sebentar. Ya, maaf ya saya teruskan, ada gangguan. Jadi
setelah mengalami pendewasaan, kandungan airnya mulai berkurang atau mengalami desiccation, kemudian dia mengalami dormansi. Sebelum dia mengalami perkecambahan dan pertumbuhan. Jadi ini yang terjadi, ini merupakan perbandingan antara perkembangan embrio somatik dan embrio psikotik yang hampir sama. Kemudian ini ada dua tipe embriogenesis somatik. Kalau tadi perbandingan embriogenesis somatik dan embriogenesis psikotik, sekarang kita akan membahas mengenai ada dua jalur untuk proses embriogenesis somatik. Jadi ada yang jalur langsung seperti tadi ya, dari daun, misalnya dari eksplan daun. Eksplan tadi itu bahan tanaman yang digunakan pada kultur jaringan, itu langsung terbentuk tanaman, tidak melewati kalu seperti yang tadi diceritakan ya. Jadi dari daun langsung terbentuk tanaman, itu namanya direct somatic embryogenesis atau embryogenesis somatik secara langsung, direct. Tapi ada yang tidak langsung atau indirect. Jadi dia melalui kalus dulu. Jaringan daunnya tadi dia akan membentuk kalus. Kemudian kalusnya akan membentuk embrio seperti yang tadi sudah diceritakan, baru membentuk tunas. Jadi ada dua ya, yang tadinya membentuk dari daun langsung membentuk tunas, kemudian yang tidak langsung itu dari jaringan daun dia membentuk kalus dulu, kemudian membentuk embrio, baru membentuk tunas. Baru kemudian tunasnya mengalami pemanjangan dan mulai terbentuk akar. Sehingga kemudian terbentuk tanaman yang utuh. Jadi ini dua jalur proses embryogenesis somatik. Jadi ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau coba saya cek absen dulu. Ada 4, ya? Ada yang tanya? Belum, Bu. Belum. Ada yang nggak bisa absen? Saya sudah, Bu. Oke, ini ada Muhammad Dafiq. Ada nggak? Belum absen? Muhammad Dafiq sudah masuk belum? Belum ada ya. Kemudian Fadila Safa ada. Dita Nur Afifah. Priscilla Cita Kirana. Hadir, Bu. Oh, belum, nggak bisa absen tadi. Kayaknya nggak kerekam, Bu. Saya tadi udah absen. Udah nyoba ya. Oke. Fadila Safa ada nggak? Dita Nur Afifah. Fadila Syafa. Belum ada. Dita belum ada. Oke, saya teruskan ya. Belum ada. Jadi paham ya yang saya terangkan? Paham ini. Oke, kalau paham, saya teruskan. Untuk apa sih sebenarnya ya embriogenesis somatik itu untuk apa gitu loh? Orang kok melakukan hal ini? Susah-susah banget ya melakukan hal ini tuh untuk apa? Jadi kalau dilihat dari gambar ini, yang tadinya dari satu daun, kita mendapatkan banyak tanaman. Berarti tujuannya untuk apa?
Memperbanyak tanaman. Untuk memperbanyak tanaman. Jadi kalau secara konvensional kita memperbanyak tanaman itu misalnya pakai stek ya, kita potong misalnya bagian tanaman terus kita tanam lagi, itu kita stek namanya. Atau cangkok misalnya yang dari dulu Anda sudah diajari mungkin ya, yang cangkok kita tumbuhkan akarnya dulu. Kemudian setelah tumbuh akar kita potong dari tanaman induk kita tanam. Hasilnya bagaimana kalau stek sama cangkok? Banyak enggak dari segi jumlah yang kita hasilkan? Banyak sih. Banyaknya gimana maksudnya? Dari satu tanaman dapat berapa tanaman? Misalnya kita cangkok, kita melakukan pencengkokan. Dari satu tanaman kita mendapat berapa tanaman misalnya? Kita mencangkoknya satu, berarti dapat berapa tanaman? Dari satu tanaman kita dapat satu tanaman. Kalau stek misalnya, kalau batangnya panjang kita akan dapat banyak tanaman ya. Tapi kalau batangnya pendek misalnya, kita hanya dapat satu atau dua tanaman. Itu kalau kita lakukan secara konvensional. Tapi kalau kita lakukan secara kultur jaringan, salah satu metode yang bisa dilakukan itu adalah embryogenesis somatik. Dari satu daun kita bisa mendapatkan banyak tanaman. Ya nggak, misalnya ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini baru yang terhitung ya. Mungkin bisa 20 sampai 30 tanaman yang bisa kita hasilkan. Artinya lebih banyak atau enggak dengan embryogenesis somatik? Lebih banyak, Bu. Lebih banyak. Kalau embryogenesis sigotik tadi dari satu, kalau normal ya, dari satu sigot dapat berapa tanaman? Satu. Satu. Yang enggak normal kemarin apa? Dari satu sigot bisa jadi banyak tanaman. Namanya apa kemarin? Polyembrioni. Polyembrioni. Itu ya. Jadi polyembrioni itu termasuk suatu bentuk embryogenesis somatik juga ya. Ini itu secara in vivo. Jadi lawan dari in vitro itu in vivo. Jika itu dilakukan secara in vivo ya, tidak di suatu botol kaca seperti ini. Bisa kita lakukan secara in vivo, tapi bisa juga kita lakukan secara in vitro. Kita bisa juga ambil embrio sigotik, kita tanam ke media ini juga bisa. Gitu ya. Kita melakukan embryogenesis somatik dengan eksplant embrio sigotik. Itu bisa kita lakukan juga. Tujuannya untuk apa? Untuk perbanyakan tanaman dalam waktu singkat. Singkatnya relatif ya, namanya kultur jaringan ya. Kalau kita sudah expert, kita sudah terbiasa bekerja, itu memang kita akan mendapatkan tanaman dalam waktu singkat. Tapi kalau kita pemula yang jangan harapkan singkat ya, karena untuk expert di kultur jaringan aja membutuhkan waktu juga. Gitu ya. Ini yang kedua, selain untuk perbanyakan tanaman, itu juga untuk kultur suspensi seperti yang tadi ya, kultur cair. Jadi misalnya sudah mendapatkan kalus seperti ini, bisa kita pindahkan ke kultur yang media cair. Kalau yang kanan ini, yang kanan, yang kursor saya ini media padat. Bisa dipindahkan ke media cair ya, tapi yang masih dalam bentuk kalus ini. Di media cair dia bisa memperbanyak diri lagi dan dia bisa membentuk tunas di media cair. Tapi kalau sudah terbentuk cukup besar seperti ini harus dipindah ke media padat ya, untuk pertumbuhan yang lebih sempurna, karena dia membutuhkan oksigen untuk
membentuk tunas dan akarnya. Di sini juga ada oksigen ya, tapi harus diputar atau diseker sehingga ada aerasi di dalam media airnya ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memproduksi biji buatan. Nah, ini ada istilah lagi. Jadi selain biji yang sering kita peroleh atau kita pelajari kemarin, biji konvensional, kita bisa membuat biji buatan. Ini ya. Secara kultur jaringan kita bisa membuat biji buatan atau artificial seed. Jadi seperti yang ini tadi, embrio somatik yang sudah tumbuh pada fase ini, yang sudah ada subapical meristem, bisa kita pisah-pisah, kemudian kita selubungi dengan gel seperti ini ya. Ini gel yang mengandung unsur-unsur makanan ya, sehingga si embrio yang diselubungi dengan jelly ini dia tetap mendapatkan nutrisi seperti endosperm ya yang ada di biji. Jadi ini pengganti endospermnya. Seperti jelly ini yang ada nutrisinya, ini seperti endosperm. Tapi endosperm buatan yang dia akan mensuplai makanan untuk calon tanaman ini tadi, untuk embrio tadi. Diselubungi satu-satu sehingga bisa kita simpan. Kita mempunyai biji ya, biji buatan bisa kita simpan di kondisi yang tertentu dengan suhu dan kelembapan tertentu sehingga biji yang kita buat tadi tidak rusak. Jika kita membutuhkan, di suatu saat kita akan menumbuhkan nih biji-biji ini. Kita tumbuhkan, bisa kita ambil, diletakkan di media yang pas. Dia akan bisa tumbuh menjadi tanaman utuh. Jadi ini merupakan salah satu cara ya untuk pengawetan juga dari sumber daya genetik yang kita punya atau sumber tanaman yang kita punya. Kita simpan. Atau kalau misalnya kita mau membawa ke daerah lain misalnya ya, biar awet misalnya, kita buat seperti ini. Kemudian sampai di tempat tujuan baru kita letakkan di media yang pas sehingga dia bisa tumbuh normal. Biasanya kalau dalam kondisi kultur in vitro ini bisa diterima kalau kita melewati batas negara. Karena kultur in vitro ini steril ya, sehingga kita tidak akan memindahkan organisme lain yang nantinya akan membahayakan negara tujuan. Karena kondisi ini kondisi steril sehingga pasti diizinkan untuk keluar dari suatu negara. Jika dengan perizinan yang sudah dijalani ya, jangan terus kita mengeluarkan sumber daya genetik yang kita miliki secara ilegal. Semuanya harus dilakukan secara legal untuk melindungi sumber daya genetik yang kita miliki. Jadi tahap embriogenesis somatik ini tadi ya, ini yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu melalui kalus dulu. Kita harus melakukan inisiasi kalus atau pembentukan kalus. Sehingga sel-sel daun tadi atau sel-sel umbi yang sudah mengalami diferensiasi, kemudian kita inisiasi untuk dia bisa mengalami de-diferensiasi, kemudian dia bisa aktif membelah. Sehingga menjadi kalus seperti ini atau menjadi kumpulan sel yang tidak mengalami
diferensiasi atau kumpulan sel yang belum mengalami diferensiasi. Ini adalah kumpulan sel yang belum mengalami diferensiasi, artinya ini hanya kumpulan sel saja, belum tahu dia akan menjadi apa. Belum tahu dia akan menjadi tunas, belum tahu apakah dia akan menjadi akar. Jadi hanya sel yang belum mengalami diferensiasi sehingga namanya kalus. Kemudian diinduksi menjadi embrio. Ini embrio tadi ya, fase herd atau torpedo tadi. Dari fase herd atau torpedo ini dia akan menjadi bagian yang dicirikan adanya bagian kotiledon, dia akan menjadi daun. Dan di bagian yang root apical meristem atau di aksis yang berlawanan, dia akan menjadi akar. Ini contoh kalusnya, kalus yang terbentuk dari eksplan daun. Jadi yang kotak kaku ini dia merupakan eksplan daunnya. Dari sekitar eksplan daun terbentuk kalus. Kemudian kalusnya mulai terbentuk seperti embrio yang globular, kemudian mulai terbentuk seperti ini tadi ya, fase torpedo atau fase yang lebih lanjut lagi di mana sudah terbentuk bakal daun dan bakal tunas sehingga bisa terbentuk shoot yang terdiri dari daun dan akar, terbentuk tanaman utuh. Jadi itu proses yang terjadi pada proses embryogenesis somatik. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses embryogenesis somatik itu? Yang pertama adalah karakter eksplan atau karakter bahan tanaman yang akan kita induksi embryogenesis somatiknya, yaitu tahap perkembangan. Jadi karakter eksplannya. Tahap perkembangan eksplan itu akan mempengaruhi inisiasi kalus embryogenik. Jadi kalau kita mau melakukan induksi embryogenesis somatik, kita harus memikirkan eksplan apa yang akan kita gunakan. Bagaimana umurnya? Masih muda atau udah tua? Kira-kira kalau jaringan itu sudah tua, mudah nggak menurut Anda untuk diinduksi menjadi kalus atau diinduksi untuk embryogenesis somatik? Sulit, Bu. Sulit. Mudah yang lebih muda. Kenapa? Secara logika kenapa? Banyak. Secara logika yang mudah harus banyak meristem, Bu. Iya, jadi dia lebih mudah untuk diinduksi untuk menjadi meristematis kembali. Jadi dipilih jaringan yang lebih muda. Eksplan dari jaringan yang berbeda dari tanaman yang sama akan menghasilkan kalus embryogenik dengan jumlah yang berbeda. Jadi kita harus mempertimbangkan jaringan apa yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita gunakan kotiledonnya misalnya. Karena pasti kotiledon itu lebih muda ya misalnya. Atau bisa kita gunakan embrio sigotik misalnya. Atau daun yang baru terbentuk dari misalnya dari biji, daun itu baru terbentuk, pasti itu sangat lebih mudah sehingga bisa kita gunakan. Atau kalau misalnya Anda peroleh dari alam ya, dari luar in vitro, dari alam, Anda bisa cari daun yang paling muda misalnya, jangan ambil daun yang tua. Ataupun kalau akar pakai ujung akar yang paling muda, jangan pakai jaringan yang tua. Jadi karakter eksplan ini akan mempengaruhi proses embryogenesis, keberhasilan pembentukan embrio somatik. Yang kedua, zat pengatur tumbuh. Jadi penginduksi semua itu tadi itu adalah zat pengatur tumbuh. Jadi yang tadinya tanaman itu sudah
atau sel atau jaringan itu sudah mengalami diferensiasi, untuk membuat dia agar mengalami dediferensiasi, kita tambahkan zat pengatur tumbuh. Jadi kita bisa menggunakan auksin atau sitokinin untuk menginduksi proses terjadinya dediferensiasi tadi, yang kemudian untuk menginduksi terbentuknya kalus atau untuk menginduksi terbentuknya embrio. Jadi zat yang digunakan untuk menginduksi semuanya itu adalah zat pengatur tumbuh, baik auksin maupun sitokinin. Yang selanjutnya itu adalah sumber nitrogen. Sumber nitrogen yang digunakan itu juga akan mempengaruhi. Jadi sumber nitrogen ini biasanya di kultur jaringan itu berada di media kultur yang digunakan. Di media kultur itu ada semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ada makronutrien dan mikronutrien. Ada yang masih ingat makronutrien itu apa saja? Coba, makronutrien. Oksigen, nitrogen, sama karbon. Oksigen, nitrogen, Sama terus karbon. apa lagi? Karbon. Apa? Karbon. Terus apa lagi? Kalsium. Kalsium, Hidrogen, Bu. hidrogen, apa? Enggak, maksudnya Kalsium. itunya Fosfor. Sulfur, CHON, sulfur udah, S. Apalagi? Ca tadi udah, CHON, S. Apalagi? Magnesium, Bu. Magnesium, magnesium ya enggak, CHONSPK. Ya, benar. Itu hafalan saya, CHONSPK, Jadi kalau ngapalin seperti itu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang saya hafal, oh makronutrien itu ya. Jadi Anda harus hafal makronutrien apa aja. Kalau mikronutrien ya itu udah mulai susah ya menghafalkan mikronutrien. Ada yang tahu mikronutrien? Apa contohnya? ya selain Mangan, Bu. Ya apa contohnya? CUZN. ZN. Zinc, Apa? fosfor, Fe. Zc, asam folat. Asam folat. Asam Asam folat itu senyawa apa unsur? Nyawa. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan unsur dan senyawa. Jadi itu ya. Nitrogen ya. Ya masih anu nih. Oke. Ada yang lupa mematikan mic. Jadi ini sumber nitrogen itu di suatu media itu ada dalam beberapa bentuk ya, nggak hanya satu bentuk. Kalau ini udah bukan unsur ya, ion ya ini. Ada yang bentuk NH4+, misalnya NH4NO3. Jadi ada beberapa bentuk nitrogen di dalam media dan itu ternyata mempengaruhi proses pembentukan embrio somatik. Yang digunakan NH4+ atau NO3- itu akan mempengaruhi proses pembentukan embrio somatik. Jadi kalau Anda ingat juga di mata kuliah fisiologi nanti akan ditanyakan bagaimana nitrogen itu bisa masuk ke dalam suatu tanaman. Dia dalam bentuk apa gitu. Itu juga akan jadi suatu hal yang harus Anda tahu ya. Ternyata nitrogen itu masuk ke dalam suatu tanaman dalam bentuk ion, baik NH4 atau NO3. Itu ya. Atau faktor lain, misalnya ini tadi faktor makronutrien yang lain, salah satunya K. K+ atau level O2 itu juga akan
mempengaruhi ya. Karena di dalam suatu botol seperti tadi itu juga terjadi keterbatasan adanya oksigen. Atau kandungan zat pengatur tumbuh itu juga akan mempengaruhi terbentuknya embrio somatik. Seperti ini ya. Contohnya yang pernah dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya yang akan melakukan embriogenesis somatik dari batang kentang yang jadi kentangnya itu ditumbuhkan atau dikecambahkan secara in vitro. Ada yang pernah lihat buah kentang? Kalau yang kentang kita makan itu apa? Bentuk apa itu? Kentang yang sering kita makan. Itu buah kah? Ada yang tahu? Yang sering kita kentang yang sering kita makan atau sering kita buat sop itu buah atau apa? Umbi bukan? Umbi. Jadi itu suatu bentuk umbi. Alia pernah lihat biji kentang? Buah kentang? Belum, Bu. Belum ya. Jadi itu memang jarang orang melihat adanya buah kentang. Karena yang sering kita lihat adalah umbi kentang. Lah itu ada mahasiswa yang pada saat dia KB di kebun kentang, dia melihat kok ada yang banyak dibuang, ternyata itu adalah buah kentang. Jadi agar tidak mengganggu proses pembentukan umbinya, buah kentang itu dibuang. Karena orang juga memperbanyak kentang itu dengan umbi ya, bukan dengan biji. Akhirnya buahnya itu dibuang. Sehingga kemudian kita ambil buahnya, kemudian kita biji yang ada di buah itu kita kulturkan. Jadi kita melakukan perkecambahan biji kentang itu secara in vitro. Dan ternyata kemudian tumbuh kecambahnya, dari kecambah itu kita kulturkan di media kultur seperti tadi dengan diberi auksin dan sitokinin. Ternyata pembentukan embrio somatiknya itu nggak berhasil ya, karena kemudian banyak terbentuk akar di situ. Cepat banget terbentuk akar. Ternyata dugaannya apa? Auksin endogen atau auksin yang ada di dalam kentang, di dalam kecambah kentang itu cukup tinggi. Sehingga kemudian menginduksi terbentuknya akar. Seperti ini ya, terbentuknya akar. Dan dia menghambat pembentukan embrio somatik. Sehingga kemudian cara satu-satunya untuk menghambat auksin endogen sehingga tidak ditambahkan auksin lagi, tapi sitokininnya kita tinggikan. Setelah sitokinin itu ditinggikan, proses pembentukan akar secara kultur itu terhambat. Jika pembentukan akar itu terhambat, proses penginduksian embrio somatik itu lebih besar kemungkinannya. Gitu ya, itu sehingga kenapa zat pengatur tumbuh ini sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan embriogenesis somatik atau pada saat kita mau menumbuhkan apapun ya. Karena yang mengarahkan pertumbuhan di tumbuhan itu adalah hormon atau zat pengatur tumbuh. Ada yang tahu kalau auksin menginduksi apa, sitokinin menginduksi bagian apa? Auksin menginduksi bagian apa dari tanaman? Ada yang tahu? Di fisiologi, auksin akan menginduksi organ tanaman A.
Sitokinin akan menginduksi organ tanaman B. Apa itu A dan B-nya? Auksin akan menginduksi organ tanaman apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Auksin akan menginduksi apa? Putri Rizkiani? Ujung akar bukan, Bu. Apa? Menginduksi apa? Enggak jelas tadi, Mbak. Menginduksi apa? Akar. Akar, ya. Akar Benar, bukan, ya. Ragu-ragu. Iya, auksin itu lebih untuk menginduksi akar. Sehingga tadi pada saat perbandingan auksin dan sitokinin yang diberikan itu jika perbandingannya sama dan ternyata auksin endogen atau auksin yang di dalam tanaman itu udah tinggi sehingga banyak terbentuk akar di situ. Gitu ya. Kalau sitokinin untuk induksi apa berarti? Sitokinin untuk menginduksi Alia, sitokinin untuk menginduksi apa? Alia Ikrimah. bagian daun bukan, Bu. Ya, tepatnya tunas. Tunas itu enggak hanya daun ya. Tunas itu ada bagian apa selain daun? Tunas pucuk itu selain daun ada bagian apa lagi? Apa? Apakah hanya daun aja? Atau ada bagian apa? Calon buah bukan, Bu. Calon buah. Calon bunga. Iya, namanya apa? Calon bunga, calon daun itu namanya apa? Tambah. Shoot apical meristem atau meristem apikal. Jadi daun atau bunga itu nanti akan tumbuh dari meristem apikal. Jadi tunas itu tidak hanya daun, tapi ada meristem apikal. Seperti yang di proses embryogenesis itu ya. Dilekukan yang ada kotiledonya itu ada meristem. Ya tunas itu juga gitu. Tunas pucuk itu selain ada daun itu ada meristem apikal. Meristem apikal itu nanti kalau dia meristem apikal di fase vegetatif dia akan menjadi bakal daun. Tapi kalau di meristem bunga dia akan di fase pembungaan dia akan menjadi meristem, dia akan menjadi bunga, gitu ya. Jadi ini kenapa auksin dan sitokinin atau zat pengatur tumbuh ini sangat penting pada proses embryogenesis somatik. Jadi itu hal yang mempengaruhinya ya, ada karakter eksplannya, zat pengatur tumbuh yang digunakan, atau sumber nutrisi yang digunakan, baik nitrogen atau kalium atau kandungan oksigen yang ada di situ. Kelebihannya apa sih kok ada proses embryogenesis somatik secara kultur jaringan, yaitu kondisi kultur itu dapat dikontrol ya, sehingga kita bisa mengontrol lingkungannya atau kita bisa mengontrol nutrisinya yang kita berikan. Karena kultur jaringan itu merupakan suatu kondisi tumbuh yang dikontrol sehingga menguntungkan tanaman itu untuk tumbuh. Tidak ada faktor lingkungan yang menjadi faktor pembatas. Misalnya suhunya juga kita berikan suhu yang mendukung untuk pertumbuhan, makanya biasanya lab kultur itu ada AC-nya ya, karena kalau kondisi lab kultur itu panas, pertumbuhannya juga akan terhambat.
juga kita berikan lampu ya untuk mendukung, meskipun ada beberapa penelitian yang justru induksi embriogenesis somatiknya itu dilakukan dalam kondisi gelap. Jadi tergantung spesies yang kita gunakan. Perbanyakannya dalam waktu cepat seperti yang tadi ya. Kalau misalnya kita melakukan stek itu 3 bulan dari satu tanaman itu maksimal mungkin mendapatkan 5 tanaman, sama-sama 3 bulan dari satu daun kita bisa mendapatkan seperti tadi 20 atau 30 tanaman. Itu ya, sehingga akan perbanyakannya bisa dilakukan dalam waktu cepat. Terjadi variasi soma klonal ya, meskipun secara teori itu dari vegetatif harusnya kita mendapatkan tanaman yang sama dengan induknya. Ya, jika kita melakukan perbanyakan secara vegetatif, kita akan mendapatkan tanaman yang sama dengan induknya. Tapi proses kultur yang menggunakan zat pengatur tumbuh tadi itu akan menyebabkan adanya variasi soma klonal atau klon. Klon itu tanaman hasil perbanyakan secara kultur jaringan yang dari sel soma sehingga namanya soma klonal yang hasilnya bervariasi karena zat pengatur tumbuh yang kita gunakan. Bisa juga kita gunakan untuk konservasi plasma nutfah seperti tadi ya, biji buatan tadi. Kita bisa gunakan untuk konservasi plasma nutfah, atau misalnya kita mendapatkan suatu tanaman yang jika secara konvensional itu cukup susah untuk diperbanyak. Misalnya dia tidak bisa dikawinkan secara konvensional, sehingga untuk mendapatkan biji kita bisa lakukan konservasi dengan perbanyakan secara vegetatif, salah satunya dengan embrio somatik. Bisa menghemat tenaga kerja, misalnya untuk mendapatkan perbanyakan secara konvensional di alam kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan secara kultur jaringan kita hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja yang ahli ya mestinya ya. Dan kita bisa mengeliminasi penyakit dan virus dengan teknik kultur tertentu. Contohnya dengan kultur meristem kita bisa mengeliminasi adanya penyakit dan virus. Jadi ini adalah kelebihan proses embriogenesis somatik secara kultur jaringan. Kekurangannya apa? Selain kelebihan pasti ada kekurangan. Keberhasilannya hanya terbatas pada beberapa spesies. Seperti itu ya. Penelitian tentang embriogenesis somatik itu belum banyak. Sehingga keberhasilannya belum tercatat dengan banyak juga ya. Karena tadi ya keberhasilan itu tergantung dari eksplan apa yang kita gunakan. Kita bisa nggak memperoleh eksplan itu dengan mudah, atau bisa nggak kita induksi pembentukan embrio somatiknya dengan zat pengatur tumbuh yang kita gunakan. Keberhasilannya baru terbatas pada beberapa spesies. Mungkin untuk tanaman keras seperti jati gitu ya, kita harus menggunakan cara-cara tertentu ya untuk mendapatkan embrio somatiknya. Kalau kita mau menggunakan daun jati mungkin cukup susah juga ya, daun jati yang ada di alam, sehingga kita harus mengecambahkan biji jati secara kultur jaringan. Yang selanjutnya, mudah nggak kita melakukan perkecambahan biji jati? Bisa aja kita lakukan, bisa aja kita teliti sehingga itu bisa kita lakukan. Itu salah satu contohnya.
Kemampuan embrio somatik untuk berkecambah sangat rendah karena ketidakmatangan fisiologi dan biokimia. Seperti yang tadi pada kentang itu ya, sampai kultur kentang tadi sampai 2 bulan pengamatan itu baru terbentuk kalus yang embriogenik, belum berhasil membentuk embrio. Sehingga untuk taraf S1 mungkin terlalu lama ya kalau nunggu sampai dia nanti terbentuk embrio atau tanaman utuh, sehingga hanya dibatasi pengamatan sampai 2 bulan. Mungkin jika pengamatan atau penelitian itu dilakukan dalam waktu yang lebih lama lagi, kita akan mendapatkan tanaman kentang hasil dari embriogenesis somatik. Itu salah satu contohnya. Tergantung spesies yang kita gunakan atau tergantung itu tadi kandungan hormon endogen yang ada di dalam tanaman itu. Kultur sel jangka panjang tidak stabil, menjadi kendala utama untuk keperluan komersial dan perbanyakan embrio somatik secara massal. Itu ya. Karena itu tadi, jika tanaman itu dalam bentuk kalus, dalam jangka waktu yang panjang, itu akan meningkatkan variasi somaklonal yang sangat tinggi, dibanding jika dia dalam bentuk kalus yang hanya sebentar. Dan pemanfaatan zat pengatur tumbuh itu akan menyebabkan variasi somaklonal yang tinggi, sehingga ini ya, jika kultur sel itu dalam jangka waktu yang panjang itu sangat tidak stabil ya. Itu sehingga untuk komersial itu masih belum bisa mengalahkan jika kita melakukan perbanyakan dengan steknya. Kecuali di anggrek. Di anggrek itu perbanyakannya sudah dilakukan dengan embriogenesis sigotik. Nanti ada ceritanya. Itu ya. Itu kekurangan dari embriogenesis somatik. Secara komersial dia belum banyak bisa dikembangkan. Oke, kita akan melihat apa sih perbedaan penelitian, salah satu contoh penelitian di bidang embriosomatik dan embriosigotik. Karena ada 2 tipe embriogenesis ya, yaitu embriogenesis sigotik dan embriogenesis somatik. Sebelum masuk ke sini, ada yang ditanyakan mengenai kelebihan dan kekurangan atau materi sebelumnya, sambil saya cek absennya. Muhammad Dafiq tadi udah ada? Sudah, Ibu. Oke. Fadila Syafa? Hadir, Ibu. Oke. Dita? Hadir, Ibu. Oke, udah absen semua ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya berlanjut ke materi selanjutnya? Sudah paham ya dengan apa yang saya terangkan? Oke, jadi ini embriogenesis sigotik seperti tadi yang saya terangkan, bahwa penelitian, contoh penelitian mengenai embriogenesis sigotik itu adalah ini ya, perbanyakan anggrek melalui bijinya. Kalau secara konvensional anggrek itu kita pisahkan rumpunnya ya, misalnya kalau anggrek itu ada rumpunnya, itu mungkin hanya menghasilkan 5 ya, paling banyak 5 rumpun. Tapi jika kita menggunakan perbanyakan itu menggunakan embriosigotik, jadi embriosigotik itu yang ini, yang kuning ini. Ini adalah embriosigotik yang ada di dalam biji anggrek. Biji anggrek ini hanya seperti yang kemarin sudah diterangkan, hanya diselubungi oleh selaput tipis ya. Dia tidak mempunyai kulit biji. Karena perkembangannya yang tidak normal dan tidak ada endosperm di sini. Sehingga pada
biji anggrek ini hanya terdiri dari embrio yang diselubungi oleh testa yang sangat tipis. Dan dia mikroskopis, ini diamati dengan mikroskop. Dengan mata telanjang itu hanya kelihatan seperti ini ya. Setelah kita amati dengan mikroskop, baru kita bisa melihat adanya embrio. Kemudian ini buah anggrek hasil fertilisasi bunga anggrek. Jadi kita ambil polennya, kita masukkan polennya yang berada di bagian ini ya. Kita buka penutupnya, kita ambil polennya, kita masukkan ke dalam stilusnya. Stilus itu berada di bawahnya ini. Ada seperti cekungan stilus, kita masukkan ke situ. Kemudian nanti dari tangkai bunga, jadi letak ovarium anggrek itu berada di tangkai bunganya. Di balik bunga ini ya. Di balik bunga ini ada tangkai bunganya, nanti tangkai bunganya itu akan menggelembung, membentuk buah. Jadi ini adalah yang mahkotanya tadi, ini mahkotanya. Atau perhiasan bunganya lama-lama mengering, ini yang tangkai bunganya lama-lama dia akan membentuk buah. Dan di dalam buahnya ini ada biji anggreknya. Biji anggreknya terdiri dari embrio dan testa, dan dia tidak mempunyai endosperm. Karena tidak mempunyai endosperm, sehingga anggrek ini harus ditumbuhkan atau dikecambahkan secara kultur jaringan. Jadi kita memberikan makanan untuk embrio ini agar tumbuh. Ini tadi, sehingga embrionya tadi akan tumbuh menjadi bulat. Bulat tadi fase apa? Embrio yang fase bulat tadi fase apa namanya? Ada yang ingat? Globuler, Bu. Globuler. Jadi di fase globuler. Embrio yang tumbuh di anggrek, embrio anggrek yang tumbuh itu namanya protokom ya. Jadi dia mempunyai nama khusus. Dia namanya protokom. Kemudian, jadi ini jika dibuat sayatan anatomi akan tampak seperti ini. Jadi ini testanya atau kulit bijinya yang hanya terdiri dari selaput, terus ini embrionya. Kemudian lama-lama dia akan keluar dari testa karena membulatnya semakin besar, kemudian testanya menghilang, kemudian dia akan membentuk subapikal meristem yang seperti tadi saya sebutkan. Ini subapikal meristem jika dilihat secara anatomi. Ciri subapikal meristem, ciri meristem itu dia adalah selnya kecil-kecil. Jadi daerah di mana terdapat cukup banyak sel yang kecil-kecil itu merupakan daerah meristem. Seperti itu juga jika akan membentuk embrio ya. Daerah di mana mempunyai sel yang berbeda dibanding sel yang lain itu nanti di situ akan terbentuk embrio. Kemudian di subapikal meristem ini lama-lama dia akan menjadi kotiledon. Ini ya, kotiledon. Kemudian dia akan menjadi tunas. Kotiledon, fase yang ada kotiledonnya ini, jika dilihat secara anatomi akan tampak seperti ini. Jadi ada subapikal meristem yang sudah mulai tampak. Kemudian ini bakal berkas pengangkutnya ya. Kemudian ini yang akan, kotiledon ini yang nantinya akan menjadi daun atau primordia daun. Itu ya, ini perkembangan embrio sigotik pada anggrek Dendrobium phalaenopsis. Jadi ini perkembangannya ini. Contoh yang embriogenesis sigotik ini ya, yang slide ini nanti. Jadi ini contoh saya ambil dari artikel. Jadi dia melakukan penelitian pembentukan embriogenesis somatik secara langsung ya, direct. Jadi tidak melalui kalus dengan bantuan zat pengatur tumbuh sitokinin. Salah satu jenis sitokinin itu adalah tidiasuron. Dengan
kepada anggrek Phalaenopsis amabilis. Jadi ini anggrek Phalaenopsis amabilis, ini bijinya, ini buahnya seperti yang tadi, buah anggrek yang tadi. Dia tumbuh dari tangkai bunga ini ya. Dari tangkai bunga ini akan membentuk buah seperti ini. Kemudian bijinya dikulturkan seperti yang tadi. Sehingga tumbuh protokom dan tumbuh tanaman utuh. Jadi ini dari embrio melalui fase globular, melalui fase head, terus torpedo, terus sehingga dia menjadi tanaman utuh kembali. Kemudian dari tanaman utuh ini dipotong, dia mengambil bagian protokom ini sebagai eksplan ya, ini sebagai eksplannya. Jadi dia ambil yang bulatan ini tadi, yang contoh seperti ini. Ini dia gunakan sebagai eksplan untuk membentuk embrio somatik. Karena dia masih aktif membelah, dia masih aktif tumbuh sehingga keberhasilannya cukup tinggi. Dengan bantuan sitokinin yaitu didiasuron. Kemudian ditumbuhkan. Nah, dari bagian protokom tadi lama-lama dia akan membentuk embrio somatik. Jadi yang protokom tadi sudah mengalami diferensiasi menjadi sel-sel protokom karena diinduksi oleh sitokinin sehingga dia akan mengalami dediferensiasi kemudian menjadi embrio. Menjadi embrio globuler dulu, bulat. Kemudian dia lama-lama nanti akan terbentuk subapical meristem. Kalau secara anatomi tampak seperti ini. Ini globular dulu, membulat, dan di bagian ini ada subapical meristemnya. Seperti yang tadi saya ceritakan, bagian yang ada embrionya itu jaringannya kecil-kecil dan padat. Ini jaringan yang lama. Ini jaringan eksplan awalnya. Sel-selnya lebih besar. Dari jaringan awal ini terbentuk sel-sel yang mengalami, ini tadi jaringan-jaringan ini mengalami dediferensiasi, sel ini mengalami dediferensiasi, kemudian menjadi sel-sel yang meristematis, dia aktif tumbuh. Kemudian tumbuh menjadi subapical meristem, ini contohnya subapical meristem, kemudian dia tumbuh menjadi bakal tunas. Ini ya. Ini jaringan awalnya, jaringan induknya yang lama, yang ini jaringan embrio somatiknya. Yang tadinya globuler, ini yang globuler, kemudian terjadi subapical meristem, ini subapical meristem, kemudian dia akan menjadi bakal daun. Ini menjadi bakal daun. Itu ya, ini proses pertumbuhan embriosomatik dari eksplan protokom yang diinduksi oleh sitokinin. Jenis sitokininnya didiasuron pada anggrek Phalaenopsis amabilis. Itu ya. Ciri dari embriosomatik itu dia mempunyai dua kutub, yaitu kutub yang akan menjadi tunas dan kutub yang akan menjadi akar. Ini ya. Jadi dia mempunyai dua kutub, nggak ada di sini ya. Yang kutub menjadi tunas dan kutub menjadi akar. Dan tidak ada koneksi jaringan pengangkut dengan jaringan asal. Ini saya tunjukkan. Jadi dari jaringan embriosomatik dengan jaringan asal itu tidak ada hubungan berkas pengangkutnya. Itu ciri dari embriosomatik. Ini contoh berkas pengangkut yang terbentuk kemudian ya. Prokambium ini akan menjadi berkas pengangkut. Tapi di jaringan lama dan jaringan yang baru terbentuk itu tidak ada berkas pengangkut penghubungnya. Itu ciri dari embriosomatik. Berkas pengangkut itu nanti akan terbentuk dari embriosomatik ini. Dari embriosomatik yang globuler, kemudian fase adanya kotiledon atau fase head, terus fase kotiledonnya semakin memanjang atau
torpedo, kemudian di fase yang lanjut dia akan mulai terbentuk berkas pengangkut. Itu ya, itu cirinya. Ini contoh hasilnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai embrio somatik. Oh ya, sifat yang lainnya sebentar. Tadi ya, tidak melibatkan fusi gamet atau fertilisasi gamet jantan dan betina. Dan ini sama ya seperti tadi, proses pembentukan embrio somatik itu sama dengan embrio psikotik. Dan induksi embrio somatik ini bisa dilakukan dengan zat pengatur tumbuh seperti yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tidiazuron, juga bisa dilakukan dengan transformasi genetik yang tidak diterangkan pada kuliah kali ini. Nanti kalau Anda mengambil kuliah kultur jaringan akan saya terangkan mengenai induksi embrio somatik dengan transformasi genetik. Ada yang ditanyakan dari kuliah kali ini? Apakah Anda sudah paham? Sudah paham. Paham ya? Oh, saya itu kemarin sudah cari pertanyaannya Zidan. Lupa. Kemarin apa Zidan pertanyaannya ya? Asal itu ya apa? Bulir-bulir jeruk ya? Iya Ibu, itu. Ah, itu tuh saya udah menemukannya tapi saya lupa. Udah saya taruh di PPT ya. Mana ya? Jadi saya sudah menemukan jurnal yang dia menceritakan mengenai pembentukan bulir-bulir pada jeruk itu. Sebentar ya, semoga di laptop yang ini. Kemarin pembentukan buah ya. Untuk yang kali ini ada yang ditanyakan, Zidan? Nah ini. Mau tanya Ibu kalau yang ini soal yang cara budidaya tadi sebelumnya itu namanya apa ya? Lupa juga. Itu bisa dilakukan di rumahan tidak ya Bu? Maksudnya kan itu perlu tempat yang steril dan mungkin apa ya? Kan kalau di rumah itu bisa dibilang sulit lah untuk mengadakan satu lingkungan yang steril. Oh, yang embrio somatik, yang kultur embrio somatik tadi, kultur jaringan. Kultur jaringan. Sebenarnya bisa dilakukan skala rumahan, tapi dengan alat khusus juga ya. Tapi sekarang sudah banyak. Nanti kalau Anda ngambil kultur jaringan, itu akan ada beberapa contoh alat. Jadi kalau gini, untuk membuat tanaman, membuat kultur itu steril, itu membutuhkan alat namanya laminar airflow. Kita bekerja menanamnya itu di laminar airflow, jadi tidak di udara terbuka gini. Laminar airflow yang beneran itu harganya bisa 100 juta mungkin ya. Tapi orang Indonesia itu pinter memodifikasi semuanya. Sehingga sekarang banyak yang menjual laminar airflow itu hanya dengan harga 7 juta atau 8 juta ya. Itu sudah banyak sehingga kita bisa menggunakan kultur jaringan secara skala rumah tangga. Terus selain itu ada juga yang namanya Enkas. Enkas itu seperti akuarium, sehingga ada satu lubang gitu ya, satu lubang nanti di situ kita bisa memasukkan tangan di Enkas itu yang seperti akuarium. Jadi akuariumnya itu tertutup, cuman ada 2 lubang untuk memasukkan tangan. Kemudian untuk sebentar ada mobilnya. Kemudian untuk membuat Enkas itu steril, kita menggunakan tablet formalin. Jadi kita taruh aja tablet formalin di kotak kita tadi, kotak Enkas kita, sehingga tablet formalin itu mensterilkan ruangan Enkas itu. Itu kalau kita menggunakan Enkas. Mungkin Enkas bisa kita buat sendiri atau
Sudah banyak orang membuat NCAS, mungkin paling mahal 1 juta ya, lebih murah lagi. Kalau laminar airflow, itu kita bekerja, kalau laminar airflow kita bekerja di suatu kotak besar, dari kotak itu di depan kita itu keluar udara ya, udara yang steril. Sehingga kenapa udara itu bisa steril? Karena di bagian laminar airflow itu ada saringannya. Ada saringannya, dan saringan itu ukurannya 0,22 mikron, itu artinya lebih kecil ukurannya dibandingkan bakteri atau spora bakteri atau spora jamur, sehingga udara yang melewati saringan itu udah udara yang steril, kemudian udara yang keluar ke arah kita itu udara yang steril. Sehingga kita bekerja secara steril. Itu bisa dilakukan skala rumah tangga. Banyak pembudidaya anggrek skala rumah tangga dengan NCAS yang paling murah, atau laminar airflow produksi Indonesia itu udah banyak dan itu murah. 7 atau 8 juta gitu udah kita bisa peroleh. Yang alat yang satu lagi yang penting selain laminar airflow itu adalah autoclave. Autoclave itu untuk membuat media yang steril atau alat yang akan kita gunakan steril juga. Autoclave itu yang banyak digunakan untuk membuat bandeng presto juga. Itu bisa kita ganti dengan alat presto rumah tangga itu. Bisa kita gunakan untuk mensterilkan media, atau bisa kita gunakan untuk mensterilkan pinset yang akan kita gunakan. Karena kita bekerja pakai pinset yang nggak bisa pakai tangan langsung, karena tangan kita itu sumber dari jamur atau bakteri, sumber kontaminan gitu. Jadi itu sekarang sudah banyak skala rumah tangga, Zidan. Cuman masih modal ya, nggak bisa tanpa punya NCAS sama autoclave atau presto gitu. Kalau media itu bisa kita gunakan pupuk biasa. Pupuk yang sering kita pakai untuk memupuk anggrek atau tanaman lain, itu di situ full makro dan mikronutrien kan. Itu bisa kita gunakan untuk media. Cuman kalau zat pengatur tumbuh kita harus beli ya. Dan itu harganya lumayan. Kemarin saya beli tidiazuron itu sampai 1,5 juta, itu hanya berapa gram ya, 1 gram atau berapa, itu ngalahin harga emas ya. Harga emas mungkin 1 juta sama sekarang ya, itu hampir seperti harga emas. 1 gram atau 2 gram gitu, 1,5 juta untuk tidiazuron. Itu bukan merek terbagus ya, kalau merek paling bagus itu kan merek-merek asli dari Eropa misalnya ya, itu merek-merek yang bukan merek terbaik itu harganya segitu. Mungkin kalau mereknya yang pure analitik, merek yang paling bagus itu mungkin hasilnya juga akan berbeda. Itu yang sebenarnya menyebabkan kenapa penelitian di Indonesia itu kurang bisa diterima di jurnal-jurnal internasional yang levelnya paling tinggi kayak Nature gitu ya, karena keterbatasan bahan kimia yang kita gunakan. Kalau kita mempunyai dana besar, oke, kita seharusnya membeli bahan-bahan kimia yang memang diakui secara internasional gitu. Itu ya Zidan. Paham ya dengan yang saya terangkan? Paham Ibu, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Oke, kalau tertarik dengan kultur jaringan nanti silahkan ambil mata kuliah itu gitu. Nanti dari situ sebenarnya bisa untuk membekali Anda ya, nanti kalau Anda mau berwira swasta, melakukan budidaya
tanaman hias atau tanaman anggrek itu secara kultur jaringan itu cukup menjanjikan ya. Bisa dilakukan skala rumah tangga atau nanti kalau berkembang dengan baik bisa menjadi yang levelnya lebih tinggi lagi seperti yang banyak sekarang dibutuhkan orang itu misalnya bibit kelapa kopior. Kelapa kopior itu sudah ada orang di daerah Purwokerto yang dia berhasil memproduksi kelapa kopior secara kultur jaringan. Nah itu bibit hasil kultur jaringannya itu udah diantri orang, satu bibit itu bisa sampai 1 juta harganya. Itu ya. Ini salah satunya tadi mungkin embriosomatik itu. Jika kita melakukan perbanyakan suatu tanaman langka misalnya dengan kultur jaringan atau embriosomatik itu cukup mahal. Atau contohnya sekarang yang cukup mahal itu tanaman varigata. Pernah tahu tanaman varigata? Varigata itu bukan jenis tanaman ya, tapi tanaman yang daunnya nggak hijau semua, tapi ada garis kuningnya itu. Itu anggrek yang varigata itu cukup mahal. Anggrek yang varigata itu yang berbunga itu satu tanamannya itu bisa 600.000. Dan varigata itu kalau diperbanyak dengan embrio sigotik, varigatanya nggak akan keluar. Daun yang dihasilkan itu akan hijau semua, nggak ada kuningnya. Tapi jika dilakukan secara embriogenesis somatik, artinya dengan potongan daunnya, itu tanaman yang dihasilkan varigata juga. Itu ya artinya salah satu yang bisa dilakukan atau yang bisa dihasilkan dengan embriogenesis somatik itu adalah memperbanyak tanaman yang varigata. Gitu ya. Coba saya ini kan untuk tanaman yang varigata itu hanya bisa diperbanyak dengan embriosomatik. Bentar, di yang desktop. Oh, nggak bisa. Ini. Saya tunjukkan mengenai anggrek Sogofivin. Udah kelihatan ya ini gambarnya. Udah kelihatan Google mengenai anggrek Sogofivin? Sudah, Ibu. Ya, ini yang namanya varigata. Anggrek Sogofivin ini harganya 600.000 kalau dia varigata. Anakannya ini bisa 200.000. Jika kita bisa memperbanyak tanaman yang varigata ini dengan embriosomatik, itu kita akan lebih beruntung ya. Tapi kalau kita perbanyak dengan embriosigotik, dengan misalnya kita silangkan nih seperti yang saya lakukan tadi ya, sehingga dapat buah dari bunga Sogofivin ini, kemudian dapat buah, kemudian kita perbanyak dengan bijinya, itu hasilnya nggak ada varigatanya seperti ini. Hasilnya hijau daunnya, nggak ada varigatanya. Padahal yang mahal itu daun yang ada varigatanya. Sehingga mau nggak mau kita harus menggunakan embriosomatik. Kita perbanyak dengan daunnya. Itu ya, itu salah satu pentingnya embriosomatik. Ada nggak ya di sini penelitiannya? Ini nih. Jadi itu pernah dilakukan oleh teman saya waktu saya S3 ya. Jadi dia
melakukan perbanyakan dengan biji dan hasilnya tidak ada variegatanya. Jadi hasilnya itu sepertinya yang ini. Hasilnya itu daunnya hijau semua. Tapi pada saat kemudian dia melakukan perbanyakan dengan tangkai bunga, jadi nanti kalau Anda melakukan kultur jaringan dengan tangkai bunga anggrek bulan, tangkai bunga anggrek bulan. Ada enggak? Nah, ini ya. Ini di sini contohnya. Jadi, kalau secara kultur jaringan di tangkai ini kan ada, ini tangkai anggrek nih ya, tangkai bunga. Nah, di tangkai bunga ini ada mata tunasnya, tapi mata tunas ini tidak berkembang dengan baik. Dia tidak menjadi bunga. Mata tunas ini bisa kita potong, kemudian kita kulturkan. Nah, nanti akan mendapatkan tanaman, kita mendapatkan tanaman baru dari situ. Kultur tangkai anggrek bulan. Enggak ada ya, kultur in vitro. Kok nggak ada ya? Nah, ini mungkin. Nggak ada. Jadi dari itu tadi bisa ya ini. Nih. Jadi ini, nah ini yang variegata tadi ya. Ini teman saya yang melakukan perbanyakan Phalaenopsis sogovivin tadi dengan tangkai. Dia menggunakan biji ya tadinya. Menggunakan biji dan hasilnya itu tidak ada yang variegata. Tapi kemudian, ini sogovivinnya, hanya sebagian kecil yang variegata ya. Dari sekian ribu biji anggrek, yang variegata itu hanya 1. Tapi pada saat dia melakukan kultur dengan tangkai anggrek tadi, tangkai bunga tadi, dia kulturkan. Jadi mata tunasnya ini lama-lama dia akan tumbuh menjadi tunas. Dan hasilnya ternyata variegata. Ini hasilnya. Ternyata hasilnya variegatanya bisa didapatkan. Karena dengan kultur ini merupakan kultur secara vegetatif. Kultur jaringan vegetatif. Jadi itu ya, itu pentingnya kultur embrio somatik atau kultur secara vegetatif, yaitu untuk mendapatkan tanaman yang sama dengan induknya. Itu ya, paham dengan yang saya terangkan? Paham, Ibu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi ini kemarin saya mencari asal-usul dari bulir-bulir tadi itu ya. Dan dia berasal dari apa sih kemarin itu ya. Ini saya mendapatkan dari jurnal mengenai, udah ganti belum ini mengenai primary metabolism in citrus fruit? Sudah, Ibu. Nah, ini bisa Anda baca dari jurnal ini
mengenai asal-usul bulir padi. Asal-usul bulir pada jeruk. Dia berasal dari apa ya ini ya kemarin, dari segmen-segmen ini. Dari endokarp ini ya. Dari endokarp. Nih, mana kemarin? Kantung jus berkembang menjadi loculus ovarium. Nih, kantong jus sebagai endokarp ya. Jadi yang di bulir-bulir ini dianggap namanya kantong jus ya. Atau jus sak. Jus sak ini berasal dari endokarp. Endokarp itu ini. Jadi ada yang perikarp ya, kemarin itu ada eksokarp, mesokarp, endokarp. Lah yang kantong jus ini atau jus sak tadi berasal dari endokarp. Kemudian berkembang menjadi loculus ovarium. Loculus itu apa? Loculus itu ini ya, ini. Ini lokul. Atau ruang ovariumnya. Gitu ya. Dari ruang ovarium ini dia akan menjadi kantong jus atau jus sak pada jeruk. Gitu ya, Zidan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi saya sudah jelas Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Oh ya, karena ini juga keburu adzan, saya tutup aja ya kuliah kali ini. Tadi udah saya absenkan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan silahkan Anda presentasi ya. Silahkan yang bagian presentasi minggu depan, silahkan mempersiapkan. Dan kita akan mempresentasikan di tanggal 18 Mei. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.